Niat itu adalah menjaga supaya dia membelakangi makhluk tetap menghadap kepada Allah melalui dirinya. Maka niat itu akan tambah kuat kalau orang punya dua hal, satu tujuan, yang kedua ma'rifatun nafs, dia mengenal dirinya. Nah, itu sebabnya dari awal saya sampaikan yang disebut ikhlas itu ketika si kolbu menghadap kepada Allah. Nah, kolbu ini tidak menghadap Allah langsung, Bapak Ibu. Kolbu itu dia menatap ke dalam dirinya, itu ke dalam ruhnya, ke dalam sirnya. Sirnya ini, ruhnya inilah yang kemudian berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah alasannya kenapa mengenal diri adalah pintu seseorang menjadi mukhlisin, orang yang ikhlas. Nah, dan kajian mengenal diri itu tidak ketemu dalam ilmu fikih, ilmu akidah, ketemunya hanya dalam ilmu tasawuf. Tolong dibedakan Bapak Ibu, tasawuf itu lebih luas dari tarekat. Tarekat itu kebanyakan hari ini hanya belajar zikir, talqin, baiat, kholwat. Tasawuf itu mencakup kemakrifatan kepada Allah yang tidak ada sekarang di kebanyakan orang belajar zikir. Makrifat itu diperoleh bukan lewat zikir, tapi lewat ngaji, belajar. Nih perhatiin, mengenal Allah bukan lewat banyak zikir. Ini banyak yang keliru. Ahli makrifat tuh zikirnya 70.000 kali 7. Itu bukan ahli makrifat, itu ahli ibadat. Ahli makrifat itu innama al-ma'rifatu bit-ta'arrufi wa ta'rifi. Ya, makrifat itu mesti dipelajari dan diajarkan. Bukan kita pejam mata, ambil tasbih, terus sebut nama Allah banyak-banyak. Itu ahli riyadah, ahli mujahadah, bukan ahli makrifat. Bapak ini kalau saya minta talqin zikir lalu suruh zikir 1000, itu kakinya mulai kesemutan di menit ke-10 dan mulai gak nyaman, ingin menyelesaikan duduk dan ingin pergi sesegera mungkin. Tapi lain kalau Bapak belajar ilmu, ilmu itu ma'rifat. Saya menyisipkan beberapa kajian ma'rifat dari tadi, makanya kuat bersila dari tadi. Ya, coba kalau dihitung dari tadi sampai sekarang zikir, kalau baca la ilaha illallah sudah dapat berapa? Banyak Pak, banyak banget. Tapi kalau Bapak baca la ilaha illallah 10 menit itu udah pengen udahan. Inilah zikirnya sir. Jadi diri kita itu tubuh, nyawa, akal, kolbu, sir, ruh. Yang lagi bergerak dalam diri Bapak Ibu itu sirnya. Sir itu perangkatnya ruh, isinya knowledge, ilmu pengetahuan. Zikirnya badan, ruku dan sujud. Zikirnya kolbu, menyebut-nyebut nama. Zikirnya sir, transfer knowledge. Dia dapat aliran ilmu. Oleh karenanya Nabi bersabda, satu bab ilmu engkau pelajari lebih afdol dari 1000 rakaat. Itu makrifat. Itu ibadah ahli makrifat. Satu bab ilmu lebih afdol dari 1000, bayangin. Maka kita ini melihat kenapa banyak orang tarekat nyambung ke situ, mereka bertengkar karena tujuan bertarekat bukan lagi jadi ahli ma'rifat, tapi sudah sibuk pada riyadhah. Akhirnya
hanya jadi ahli ibadat tapi tidak punya pengetahuan. Saya kaget ada orang thariqah menolak kajian martabat 7, kajian Nur Muhammad. Itu kan konyol. Itu konyol. Beberapa yang saya sebut sebelumnya, misalnya, wah ini pertanda mau selesai nih Pak, ya, baterainya maut. Bedakan ya. Jadi kajian-kajian kemakrifatan, makrifat itu wilayah spiritual. Dia tidak beririsan dengan bab akidah. Karena ilmu akidah stuck. Ilmu akidah itu mentok di rukun iman yang 6. Kalau dalam sifat 20 kali 20 tambah 8 tambah jais jadi 50. Jadi belajar tentang itu udah mentok. Belajar fikih juga mentok. Apa yang tidak pernah mentok, yang tidak pernah putus, gak pernah puas, itu belajar makrifat. Kalau zikir mentok Pak, zikir 1000, 11.000, 70.000. Maka kami di Ribat, kami tidak menuntut murid berzikir dengan kuantitas saja, tapi mereka berzikir dengan kualitas. Makanya setiap majelis kami pakai ngaji kitab, supaya zikir sirnya, yaitu mempelajari satu bab ilmu. Setiap murid datang ngaji begitu, dia dapat pahala, dapat kemuliaan setara 1000 rakaat. Gitu, itu rahasianya ya. Semoga yang hadir pagi ini Allah berikan kemuliaan setara 1000 rakaat. Kalau begitu, terbit matahari kita langsung sholat 2 rakaat atau tetap lanjut ngaji? Terbit matahari, Bapak lagi pengajian, sholat 2 rakaat atau lanjut ngaji? Mana yang benar? Ini orang Masjid Keong lagi beda pendapat nih. Mana yang pas? Sholat? Ngaji? Yang mana yang benar? Aduh gawat ini. Sholat Pak. Coba perhatiin. Belajar satu ilmu, kata Nabi, lebih afdol dari 1000 rakaat. Jadi ketika Bapak punya majelis, ustadznya belum selesai menjelaskan satu hadis, terbit matahari, Bapak pilih ngikutin ngaji terus atau sholat 1 rakaat, 2 rakaat? Ulangin jawabannya, revisi. Yang mana? Ngaji. Wah, udah bener ini. Kalau Bapak sudah paham, Ibu sudah paham, kita belajar satu bab setara dengan 1000 rakaat. Kira-kira kalau ada orang yang terbit matahari sholat 2 rakaat, mulai detik ini, itu orang yang arif atau orang yang jahil? Mulai pagi ini Pak berlakunya, kemarin nggak berlaku. Belum tahu. Itu orang arif apa jahil? Jahil. Maka bertobatlah dari kejahilan Pak. Ya, sudah connect? Sudah nyambung? Ya, tugas saya tidak boleh meremehkan jamaah, karena jamaah itu sebenarnya cerdas-cerdas. Cuma mungkin selama ini pengajian kita sifatnya doktriner, sehingga jamaah tidak mau berpikir. Tapi pagi ini saya ajak Bapak Ibu berpikir. Oke? Sudah connect? Saya pertanyaan lagi ya. Pertanyaan lagi. Terbit matahari, kita lagi ngaji. Mana yang dilakukan? Kita ngasih belajar. Mana yang diteruskan? Oke, alhamdulillah. Ya. Cukup ya. Barangkali itu Bapak Ibu, semoga usulan-usulan kami tadi segera diaplikasikan. Enggak pun juga enggak apa-apa, negara demokratis. Tapi itu suara terbanyak Pak. Coba baca saja semua ya. Ditutup, ada AC ya. Insya Allah semoga masjid ini dapat rezeki beli AC yang bagus.
kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, na'udzubillahi, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Azim, ya Ghafar, ya Ghafur, ighfir lana dzunubana. Ya Allah yang maha pengampun, yang maha karim, yang maha besar ampunannya, ighfir lana khatayana, ampuni masa lalu kami, tutupi semua aib kami. Ya Allah, tutupilah aib kami di hadapan Engkau, sehingga juga tiada di hadapan makhluk Engkau. Allahumma ya Allah, ustur auratina bi jamali sitrik. Jika Engkau hendak menutup aib kami, ya Allah, tutuplah kami dengan keindahan sifat-sifat-Mu, sehingga ketika orang memandang kami, yang mereka lihat adalah keindahan sifat-sifat-Mu, sehingga orang-orang jika memandang kami, mereka teringat kepada Engkau, sehingga ketika orang melihat perilaku kami mengingatkan kepada perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, sabit qulubana ala dinika wa ta'atik. Mohon tetapkan hati kami untuk tetap menjalankan agamamu, sunnah nabimu, dan wafatkan kami dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau wafat dalam mencintai dan merindukan kami, dan mengatakan ummati ummati. Jangan biarkan kami berpisah dengan dunia ini, ya Allah, kecuali kami betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma mla' qulubana birahmatikal wasi'ah wal mahabbah wal mawaddah. Ya Allah, penuhilah kalbu kami dengan sifat-sifat nur Nabi Muhammad SAW, sifat rahmat kasih sayang, sifat perhatian kepada makhluk, namun hanya tulus kepada Engkau, ya Allah. Allahumma ya nur, ya nur, ya nur, nawwir qulubana wa nawwir asma'ana wa absarana wa nawwir amamana wa wara'ana wa nawwir min fawqina wa na'udzubika an nuqtala min tahtina wa min shimalina wa min aymanina. Ya Allah, mohon leburkan kami, celupkan kami dalam cahayamu, jadikan diri kami yang tadinya penuh kegelapan penuh dengan cahaya-cahaya nurmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadul hamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.